Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam untuk kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 SD Istiqomah Bandung bersama Ibu Erna Hernawati SPD. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira bahwa yang mendatanginya itu bermaksud jahat. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Dengan penuh heran, Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu akan dengan mudah dapat Dia laksanakan." Setelah itu, malaikat Jibril pergi. Tidak lama kemudian, Maryam mengandung. Untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya, lahirlah bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam bernama Bethlehem. Maryam merasa gembira dan sedih. Gembira karena bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Sedih karena orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa ayah. Tetapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum. Pohon kurma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkanlah, nanti buahnya akan berjatuhan. Makanlah. Jika ada orang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya, engkau sedang bernazar puasa, tidak akan bicara dengan siapapun." Kemudian Maryam membawa bayinya pulang. Melihat Maryam membawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar, Maryam diam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya, memberi isyarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. "Bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu?" kata mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara lantang dan jelas. "Aku Nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada kedua orang tua,
serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam. Yang kedua, tentang pengangkatan Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasul. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 30 tahun, memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Banyak syariah diubah dan digantinya dengan syariah yang menurut kemauan mereka sendiri. Jika ada syariah di dalam Taurat itu bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu diubahlah syariah itu. Demikian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kabar akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun, sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya. Untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian, Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat itu antara lain menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, mengetahui hal ihwal orang lain, dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam itu diantaranya dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, kemudian menyembuhkan penyakit kusta, kemudian membuat burung dari tanah, dan mengetahui hal ihwal orang lain, dan lain sebagainya. Akan tetapi orang Yahudi tidak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati karena mukjizat Nabi Isa alaihissalam melebihi keahlian mereka. Nabi Isa alaihissalam dituduh pengkhianat dan mukjizat lain Nabi Isa alaihissalam yaitu diberikan makanan yang banyak, ya. Meski menghadapi banyak tantangan, Nabi Isa tidak pernah gentar untuk menyebarkan ajaran Islam. Allah telah memberi Nabi Isa alaihissalam banyak mukjizat. Salah satunya menyembuhkan penyakit kusta dan mengembalikan penglihatan orang buta. Pada suatu hari, beberapa orang pengikut Nabi Isa alaihissalam menyuruh Nabi Isa meminta hidangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa langsung memanjatkan doa di atas. Tak lama kemudian Allah mengabulkan doanya dan hidangan itu pun tersedia di hadapan mereka. Inilah mukjizat yang lain yang besar yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Doanya itu ada di surat Al-Maidah ayat 114 yang artinya, Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, sekaligus menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah kami rezeki, Engkau adalah pemberi rezeki terbaik. Nah, itulah doa yang dipanjatkan Nabi Isa dan Allah mengabulkan doa Nabi Isa dengan memberikan hidangan yang banyak. Itulah mukjizat yang lain dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian cerita wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat bersama keterangannya, ya.
Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Tetapi seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada Raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot masuk lebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot si pengkhianat itu wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya, Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di Bukit Golgota. Sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa itu belum meninggal, tapi ketika terjadi peristiwa tersebut, Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, pengangkatan Nabi Isa ke langit itu sesuai dengan surah Ali Imran ayat 55. Bisa dilihat, artinya ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Jadi menurut Al-Quran surah Al-Imran ayat 55, Allah tidak mewafatkan Nabi Isa, tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian ada keterangan yang lain di surah Al-Baqarah ayat 253 tentang peristiwa atau kisahnya Nabi Isa alaihi salam, yang artinya Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Maksudnya malaikat Jibril. Kalau engkau menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Nah, inilah yang menjadi keterangan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Demikian anak-anakku, nanti kisah Nabi Isa alaihi salam bisa dibaca kembali di buku panduannya. Kemudian sekarang Bu Erna kasih penugasan, kerjakan uji kemampuan yang ada di halaman 131 sampai 133 bagian A, B, dan C. Tulis jawabannya, kemudian kumpulkan ya. Demikian dari Bu Guru, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa mengerjakan aktivitas seperti biasanya kembali. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.